Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat contoh surat sederhana. Di sini saya akan mencontohkan membuat surat keterangan lulus dengan menggunakan kop surat yang sebelumnya kita pernah buat. Lalu nanti setelah membuat surat ini kita akan lanjut ke file merge. Jadi ini satu kesatuan dari file kop surat keterangan lulus. Lalu nanti kita buat Excel data table, lalu kita akan buat file. Jadi untuk yang sekarang kita akan membuat surat keterangan lulus. Baik, kita langsung saja kita buka file kop surat yang sebelumnya pernah dibuat. Kita buka data yang pernah kita buat. Saya simpan di D. Kalau ini filenya tergantung masing-masing ya, sebelumnya menyimpannya di mana. Kalau saya menyimpannya di sini. Pak, double klik. Baik, setelah terbuka seperti ini kita akan lanjut. Di sini kita ketik surat keterangan. Setelah itu kita akan seleksi ketikan ini dengan cara diklik tahan ya. Oh ya, sebelum itu untuk warna yang kuning melayang ini artinya posisi mouse atau pointer. Dan jika muncul warna merah artinya itu sedang melakukan klik atau menekan tombol klik kiri di mouse atau klik kanan di mouse. Baik, kita lanjut. Ini kita seleksi terlebih dahulu. Di ujung lulus ini kita klik tahan, jangan dilepas mouse-nya untuk kliknya, lalu digeser ke kiri atau kanan seperti ini. Setelah itu kita rubah fontnya ke menu home ya. Lalu kita ketik di sini Times. Lalu kita ketik di sini Times New Roman ukuran 14. Lalu kita bold, buat B-nya tebal. Lalu rata tengah yang ini, selanjutnya underline garis bawah. Lalu untuk ketikannya ini hurufnya kita menggunakan kapital. Kita akan ubah di bagian yang cengkes ini ya, yang A besar dan A kecil, atau A kapital atau A. Kita klik, lalu pilih yang uppercase. Dia akan berubah. Selanjutnya di ujung lulus ini kita tekan enter di keyboard. Lalu kita ketik lagi di sini no more, spasi 2, spasi 4 kali atau 5. Jadi renggang atau senggang. Selanjutnya garis miring. Ini hanya contoh ya, aslinya tidak. Selanjutnya kita akan setting yang baris kedua ini tidak sama dengan yang baris pertama. Caranya kita blok lagi, lalu kita kembalikan lagi, boldnya kita hilangkan, underline-nya kita hilangkan, ukurannya kita rubah menjadi 12. Selanjutnya kita rubah paragrafnya, ini terlalu renggang, harusnya rapat. Caranya masih di menu home. Di sini ada tulisan paragraf. Sebelah kanan bawah yang ini, yang ada tombol kecil, ada namanya paragraf setting. Kita akan pergi ke sini ya, lebih lanjut, diklik. Lalu kita pilih di single. Untuk isian di fontnya kita rubah menjadi 0, lalu outputnya juga 0. Selanjutnya klik OK. Selesai. Masih belum ya,
Berarti ini kita akan blok dari ujung lulus dari sini sampai ke bawah, atau 2 baris ini kita blok. Kita libatkan yang baris pertama, kembali lagi ke menu paragraf. Di sini kita buat jadi 0 lagi. Nah, kemungkinan ini terisi. Kita buat single seperti ini, 0 0 single lalu oke. Nah, untuk baris yang paling atas ini jangan terlalu dekat ke hop surat. Kita akan enter di awal surat, ini di atas sekali. Lalu kita lanjutkan pengetikan. Di ujung 2020 di enter, enter lagi. Lalu pilih yang ini ya, yang justify. Klik agar angka kiri kanan. Pokoknya tetap Times New Roman, ukuran 12 dan tidak bold. Enter 2 kali seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat isian biodata ya. Di klik tab, saya akan contohkan keyboardnya biar kelihatan ya keyboardnya ya. Nah, jadi di sini kita akan gunakan tab atau tabs yang ada di keyboard fisik ya. Di klik tab. Kenapa Bapak munculkan keyboard ini biar kelihatan? Jadi kalian tetap menggunakan keyboard yang ada di perangkat keras ya. Tab sekali. Oke. Selanjutnya tab lagi. Di minimize. Sudah tahu posisi tab ya, klik tab sampai 2 kali, lalu titik 2. Untuk mengetik titik 2 tekan shift di keyboard, tahan shiftnya yang ini, ditahan shiftnya, lalu tekan titik 2. Yang di atas ini kebanyakan ya, enter sekali saja. Caranya untuk menghapus enter ini kita tekan delete atau backspace di keyboard. Lagi 2 kali, ketik lulus, besar semua, atau tidak lulus ya. Untuk tulisan tidak lulus ini kita lulus dan tidak lulus kita blok seperti ini, buat di rata tengah, buat jadi 18. Itu yang tidak lulus ini kita akan berikan efek dicoret ya. Diklik dan tahan, lalu geser ke kanan, kita pilih yang tulisan tidak lulus. Jadi pas ngeblok atau seleksi ini jangan sampai ke ujung, sampai S aja. Setelah itu kita pilih yang ABC yang dicoret ini ya, di menu home. Di menu home kita pilih yang menu strike show. Jadi ada efek strike. Di sini tekan enter 2 kali. Lalu kita rubah lagi ukurannya menjadi yang seperti ini. Caranya, jadi kalau kita ketik lagi kan kayak gini ya, ikut masih yang di atas. Caranya ini bisa diatur lagi di sini jadi 12, boldnya dihilangkan dan strike zone-nya kita hilangkan juga. Tapi ada yang cara yang lebih mudah. Jadi caranya adalah
seperti ini. Diklik dulu font yang mau kita adopsi atau yang mau kita samakan seperti ini. Lalu ke menu home, lalu pilih yang format painter. Kita klik di bagian bawah tadi ya. Nah, ini dia akan mengikuti style yang kita adopsi menggunakan format painter. Lagi ini hanya contoh ya, suratnya tentang kelulusan, entah itu kelulusan PPDB dan sebagainya. Ya, lalu kita tekan enter 2 kali. Selanjutnya kita akan buat tanggal dan tanda tangan. Agar rapi, di sini saya akan buat trik ya. Jadi di sini tanda tangannya hanya 1 orang, tapi saya akan menggunakan trik yang itu bisa untuk tanda tangan 2 orang atau 3 orang dan atau lebih dengan cara menggunakan label. Pastikan dulu ya kursor yang kedip-kedip ini ada di bagian bawah. Lalu kita klik yang menu insert, lalu pilih table, kita pilih 3 kolomnya, barisnya boleh 3 atau 2. Ini saya buat 3 deh. Ya. Oke. Nah, ini kita bisa isi di bagian ini. Gedung. Oke, selanjutnya kita akan buat nama alamat dasarnya. Tekan saja enter agar ada space buat kanan 4 atau 3 kali boleh. Lalu ini contoh ya namanya. Saya salah. Selanjutnya kita blok. Lalu underline. Baik, tampilannya akan menjadi seperti ini, tapi masih ada garis. Gimana cara menghilangkannya? Kita klik yang pojok kiri atas, ini yang ada tanda arah tuh. Kita klik, kita terblok semua. Lalu ke menu home, pilih yang ini, border. Bawah kita klik. Pilih yang no border, ya. Selesai. Surat yang kita buat telah selesai. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan nanti ini akan menjadi bahan untuk kita membuat image di video selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan menyimpan filenya. Ini namanya kop surat, bisa dilihat di atas. Jadi kita bisa klik save di sini kop surat. Atau kita bisa menyimpan ke file baru atau kita akan bisa menyimpan file baru dengan nama yang berbeda. Caranya klik file, save as, lalu pilih browse, cari folder tadi yang akan kalian simpan. Di sini saya akan menyimpan di data D, lalu kelas ini akan saya ubah surat keterangan lulus dengan kop surat. Kita pilih save.
Jadi akan otomatis dia akan jadi secara otomatis surat ini akan tersimpan di Explorer. Di sini pada Explorer kita buka di local disk D tahun. Jadi diingat lagi tadi simpannya di mana ya. Kita cek ya. Yang ini ya, surat keterangan lulus dengan kop surat ini sudah berhasil disimpan. Baik, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.